Halo, wahai penunggu kamar angker, bersama dengan gua Ezra, dan kali ini ada satu cerita yang cukup menarik, yaitu judulnya adalah Mitos Hantu Pengantin. Jadi di sini dia ditulis oleh akun ya namanya New Generation, dan cerita ini dialami oleh penulis yang namanya nggak disebutkan ya di sini saat dia duduk di kelas 2 SD gitu. Nah, jadi di sini kisah ini pertama kali ini dialami saat kita sebut saja namanya mungkin Melati saja ya, gitu. Nah, di sini Melati ini tuh duduk di kelas 2 SD dan dia ini inget gitu bahwa saat itu dia sama teman-temannya itu lagi ada di kelas karena pelajaran masih berlangsung ya. Tetapi entah kenapa guru yang bertugas mengajar itu tiba-tiba ninggalin kelas gitu. Nah, saat itu suasana kelas itu hening karena sebelum guru ninggalin kelas itu dia memberikan tugas kepada mereka, yaitu Melati sama teman-temannya untuk nggak ribut gitu. Namun keheningan itu hanya bertahan sesaat sampai salah satu temannya Melati, yaitu adalah Angga, tiba-tiba nyeletuk keras gitu. Nah, Angga nih ngomong gini, kok ada bau bunga mawar sih? Nah, saat dia ngomong gitu, semua anak-anak teman kelasnya tuh menatap ke arah Angga. Nah, si Melati ini bilang, nggak bau kok, nggak ada bau mawar gitu. Nah, anak-anak ini langsung ngomong, wah, Angga cuma ngigau nih gitu. Nah, dari situ kelas ini kembali hening, nggak ada yang nanggepin omongannya Angga gitu. Tak lama berselang, di sini Melati sekarang tiba-tiba dia mencium bau bunga mawar yang sangat semerbak. Nah, Melati ini bisik-bisik sama teman sebelahnya, yaitu Santi. San, kok aku nyium bau bunga mawar ya? Kamu nyium nggak? Nah, Santi ini ngomong, enggak kok. Loh, kamu ketularan Angga ya? Padahal bau mawarnya tuh semerbak banget gitu. Kayak bau bunga mawar yang dijual di pasar dan dipakai buat naburin ke kuburan baru. Nah, tapi ternyata nggak cuma Angga sama Melati yang nyium bau dari mawar itu. Nah, ada temannya juga yang duduk di belakang, di pojok belakang. Itu juga nyium bau dari mawar itu. Namanya Desi. Nah, Desi ini tiba-tiba juga ngomong kayak Angga, ih kok bau banget ya bunga mawar gitu. Nah, dia tuh ngomong gitu sambil nutup hidungnya gitu. Nah, suaranya tapi dibikin kayak kodok gitu. Nah, gara-gara suaranya kayak kodok gitu, anak-anaknya itu, teman-temannya itu pada ketawa semua sekelas gitu. Nah, di sela-sela anak-anak gaduh karena tertawa, si Melati ini iseng naik kursi dan menengok keluar jendela kelas karena dia duduk di bawah jendela. Jadi dia ini mudah banget lah kalau mau nengok keluar kelas. Nah, di sini nanti ada denahnya di sini. Jadi di sini tuh di seberang SD-nya itu masih sawah-sawah gitu. Nah, jarak SD dan SMA itu kira-kira 400 meter. Nggak mungkin banget kalau sampai nyium bau bunga mawarnya kan gitu. Tapi karena pada saat itu kami masih polos, karena masih kelas 2 SD juga, jadi masih ngira bau bunga itu berasal dari jenazah yang digotong gitu. Nah, ini berselang ke keesokan harinya, tersebar rumor kalau orang yang jenazahnya dibawa kemarin itu adalah calon pengantin. Jadi kemarinnya ada jenazah yang dibawa ya, dan terlihat dari jendela SD itu. Nah, jadi di sini orang tersebut, yang calon pengantin tersebut, pulang ke kampung halamannya untuk melaksanakan pernikahan. Namun di tengah perjalanannya dia mengalami kecelakaan dan juga langsung tewas di tempat. Gitu. Karena di sini aku ini Melati ya. Nah, Melati ini agak merinding dengar cerita itu, apalagi karena
Melati ini yang pertama kali nengok ke jendela dan melihat ada jenazah di situ kalau jenazahnya dibawa. Nah, nyalinya ini agak menciut dan memutuskan untuk duduk di bangku belakang agar bisa duduk bertiga, gitu. Jadi di deskripsinya ini, di kelasnya waktu itu ada sepasang meja dan kursi satuan, ada juga meja panjang dengan bangku panjang. Untuk bangku-bangku panjang diletakkan di deretan kelas paling belakang. Nah, Melati pikir dengan duduk dempet-dempetan, Melati ini merasa aman. Ternyata malah sebaliknya, pada hari itu panasnya tuh terik banget. Anak-anak di kelas kepanasan semua, pakai kipas-kipas, pakai buku catatan, tapi Melati nggak ngerasa kepanasan, malah kedinginan sampai menggigil. Nah, teman-teman yang Melati yang duduk di yang ngapit Melati juga ngerasa gerah, mereka merasa aneh gitu. Kok dia Melati masa dingin itu ya, padahal kan panas banget gitu. Lalu ada seorang temannya yang di depannya Melati ini noleh ke Melati gitu dan tanya, "Loh, Melati, kamu kedinginan?" Temannya namanya Ani gitu. "Coba tengok ke tembok belakangmu dan lihat ke atas." Nah, si Melati ini setelah nengok dari atas dia bilang, "Nggak ada apa-apa itu, Ni," gitu. Nah, Ani ngomong lagi, "Loh, kamu nggak lihat ya?" Setelah itu dia balik badan menghadap ke depan lagi. Nah, Melati dan kedua temannya yang mengapitnya dia itu bertatapan penuh tanda tanya, gitu. Besoknya, Ani itu menghampiri si Melati dan mengatakan bahwa ada hantu pengantin yang duduk di atasnya Melati sambil ngiler. Nah, ilernya itu jatuh ke pundaknya Melati. Makanya Melati kedinginan, gitu. Nah, mitos yang berkembang di desa tempat SD-nya berada, ini Melati beda desa sama Ani. Jika ada calon pengantin yang akan menikah tapi dia meninggal, hantunya atau jin yang menyerupainya bakal ngiler.